Tapi setelah zaman sahabat masuk masa tabi'in, tidak lagi disatukan dalam satu aliran. Paham tuh? Ustaz, paham? Ya, tidak ada. Di zaman sahabat semuanya Ahlussunnah. Tidak ada yang Abu Bakriyin, Umariyin, Utsmaniyin, Alawiyin, tidak ada di kalangan sahabat. Tidak ada Khawarij, tidak ada Syiah, tidak ada Qadariyah. Semuanya Ahlu Sunnah. Sebab mereka semuanya kembali kepada sunnah. Walaupun awalnya mereka ikhtilaf, datang sunnah yang jelas, mereka kembali. Ustaz ya? Karena sahabat itu tidak semuanya ulama. Sahabat semuanya ulama atau tidak? Tidak. Ada juga orang awamnya. Sahabat itu ada orang, kan ada badui juga yang baru masuk Islam kan? Masa yang baru masuk Islam dengan yang sudah lama bersama Nabi sama ilmunya semungkin? Hah? Orang yang baru masuk Islam bertemu sekali dengan Nabi, terus pulang ke kampungnya, tidak balik-balik lagi ke majlis Nabi, sama ilmunya dengan Abu Bakar Siddiq? Hah? Ulama dia tuh orang awam? Ada nggak orang awam zaman sahabat? Ada. Alhamdulillah. Ini kan juga menjadi bukti bahwasanya orang yang mengatakan belajar kepada Al-Quran dan hadis tidak boleh langsung baca Quran, baca hadis, harus melalui orang lain. Ini kalau maksudnya kita tidak hadir di majelis-majelis ilmu, tidak berguru sama sekali, ini benar. Tidak berguru sama sekali benar. Cuman ada nggak kita yang bisa baca Quran langsung tanpa guru? Tidak ada. Ada orang yang bisa memahami hadis tanpa ada guru? Ya nggak ada. Jelas? Memang harus melalui ulama sesuai kapasitasnya. Tapi kalau maksudnya adalah dah jelas kata Allah dan Rasul ke kanan, tapi kata tok guru ke kiri. Nah, karena alasan tidak boleh menerima Al-Quran hadis secara langsung, walaupun jelas bertentangan pada fatwanya guru dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, tetap juga guru, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Apa sebab? Sebab di zaman Nabi, sahabat itu semuanya bertanya langsung ke Rasul SAW. Tidak ada Nabi bilang, ya tengoknya pakaiannya ini lusuh nih, orang kampung nih, tidak bisa langsung ke saya bertanya, harus tanya ke ustadz kampung. Ada gitu? Ada begitu Nabi? Tidak ada. Ada? Enggak ada. Semua yang bertanya Nabi beri jawaban. Berarti ngambil langsung nggak dari Nabi? Orang awam nggak dia? Orang awam. Jadi kalau ada yang hari ini mensyaratkan kalau belajar Al-Quran dan hadis langsung ke Quran dan hadis mesti mujtahid mutlak dulu, ini perkataan batil ini. Kalau maksudnya untuk memahami, jelas ya? Jelas toh? Kalau maksudnya untuk memahami, karena dengan gara-gara ini banyak kebenaran Al-Quran dan hadis dibelakangi akibat ikut tok guru, tuan guru. Nah, salah bilang saya, tok guru seberang, tuan guru di sini ya. Nah, atau kiai, buya lah di sini. Seulang lagi biar tidak ragu lagi ya, akhir nanti. Kita kan sekarang kan marak pula mesti ngaji bersanad gitu ya. Itu apa maksud sanad? Nah, saya bosu sanad namanya. Bosu pak sanad dapat sanadnya. Kadang baca awal baca akhir itu sudah bersanad, itu ijazah namanya. Betul laku itu, cuman tidak semua sanad itu mu'tamad. Ada sanad yang penuh dengan orang thiqat, ini tentu kuat bukan. Ada yang isinya adalah kadang benar kadang salah. Ini harus dibandingkan dengan yang lain. Kalau terjadi mukhalafah berarti syadz dia atau mungkar. Dan lebih sayangnya ada sanad isinya pendongeng-pendongeng semua. Kalau gini tidak ada harga. Walaupun sanadnya 1000 pendongeng semua. Itu pendongeng? Tidak tahu, tentu tidak pernah dengar dongeng nih. Hah?
atau dengar saya berdongeng sekarang? Sebab saya dulu sering dibacakan dongeng pengantar tidur oleh mak saya. Pernah tuh dengar cerita telur burung Garuda sebesar rumah? Tidak pernah dengar? Mau dengar? Kau sering Indonesia. Ada lagi cerita anaknya ditelan emas, ditelan ular. Tiba-tiba pas dibuka perut ular itu penuh emas. Yang tetangganya melihat itu dicoba pula, letakkan anak di kandang ular. Pas dibuka mati. Ini cerita dongeng zaman dahulu. Mau? Nah, ini kan ada sanadnya, tapi dibuatkan sanad. Dia amak saya dapat dari neneknya, neneknya dapat dari neneknya, neneknya dapat dari neneknya. Semuanya pendongeng. Paham tak? Jadi ada orang yang suka pengarang cerita, lalu dapat pula dari pengarang cerita, dapat dari pengarang cerita. Ini namanya qusas, tukang cerita. Bisa jadi hadis tuh. Haruslah habis itu dicocok-cocokkan. Ini hidup di zaman Abdullah bin Umar, berarti mesti berguru sama Abdullah bin Umar. Kita aja hari ini berapa banyak orang hidup sezaman kita tidak pernah nampak batang hidungnya di majelis ilmu. Tidak bisa cocok-cocok logi seperti itu. Makanya ada onta berjalan harus ada jejaknya. Ya sih? Li'annal ba'rata tadullu 'alal ba'ir. Bahwa kalau ada tai unta itu berarti ada unta lewat tadi itu. Jelas? Artinya kalau memang sanad tunjukkan mana riwayatnya. Dari syekh saya, syekh dari syekh, ini dari Rasulullah. Itu pun akan kita nilai. Ini syekh yang mengatakan ke antum ini derajatnya apa? Oh, ternyata minal qusas, bal minal kazzabin. Maksud pendusta. Walaupun 1000 dalil pendusta isi semuanya, 1000 sanad tidak berguna. Kalau apalagi hanya satu sanad yang isinya para pendongeng, tidak bisa. Ya, pendongeng. Tentu masya Allah dengan cerita baca zikir tertentu, salawat tertentu bisa membangkitkan Nabi SAW dari kuburnya. Kan dongeng ini. Kan dongeng.